Sebelumnya kita melihat kekuatan asli Paean, di mana dirinya bisa mengalahkan Xion hanya dengan sekali pukul. Para anggota Toman yang melihat Paean mengalahkan salah satu petinggi Tenjiku dengan mudah seketika membuat mereka semakin bersemangat dan langsung menerobos melawan anggota Tenjiku. Takemichi yang menjadi ketua Toman saat ini juga langsung berniat pergi ke tempat Kisaki. Dia yang terus dihalangi oleh para anggota Tenjiku langsung melawan mereka satu persatu. Sedangkan Paean yang dalam mode mengamuk dengan brutalnya menghajar puluhan anggota Tenjiku tanpa henti. Takemichi yang tengah fokus melihat Paean mengalahkan puluhan anggota Tenjiku sendirian membuat dirinya tidak menyadari salah satu anggota Tenjiku berniat memukulnya. Namun Hakai yang melihat Takemichi akan diserang langsung membantunya dan membantai anggota Tenjiku yang ingin memukul Takemichi. Lalu menyadari ketuanya tengah lengah, Hakai langsung menegaskan jika Takemichi harus fokus karena sekarang mereka berada di tengah pertempuran. Sementara Engri yang juga terus membantai anggota Tenjiku langsung berteriak mengatakan buka jalur untuk Takemichi. Akun bersama teman-temannya yang mendengar itu langsung mengamuk menghajar anggota Tenjiku yang ingin mendekati Takemichi. Sedangkan Shifuyu yang menyadari Takemichi berniat melawan Kisaki langsung menyuruh Takemichi mengikutinya dari belakang. Sementara dirinya akan terus menghajar anggota Tenjiku yang mencoba menghalangi jalan mereka. Takemichi yang menyadari dirinya semakin dekat dengan Kisaki kembali menguatkan tekadnya jika dirinya akan menghabisi Kisaki di tempat ini. Lalu mengingat kecurigaannya kepada Kisaki, Takemichi kembali mengatakan, aku tahu pasti kau sudah melakukan loncatan waktu. Sebab tidak peduli berapa kali aku merubah masa lalu, masa depan selalu berakhir dengan cara yang sama. Jadi aku akan sangat yakin kau sama sepertiku, bisa menjelajahi waktu. Lalu dengan tekad mengalahkan Kisaki dan merubah masa depan, Takemichi terus berlari ke tempat Kisaki. Sementara Hakai dan Shifuyu membuka jalan untuk Takemichi. Sedangkan di sisi pertempuran yang lain, terlihat Izana menginjak wajah Xion Madarame dan mengatakan, Xion, kau sama seperti 2 tahun yang lalu. Dulu ketika kau dan Black Dragon dihajar oleh Mikey, itu terjadi bukan karena Mikey kuat, tapi karena kalian sangat lemah. Lalu setelah puas menginjak wajah Xion, Izana kemudian berjalan ke tempat Paean yang tengah mengamuk membabi buta. Para anggota Tenjiku yang melihat betapa brutalnya Paean seketika menjadi ketakutan mengatakan, payah, apa-apaan orang ini? Orang ini adalah monster. Dia tidak bisa dihentikan, namun Izana yang benar-benar tertarik untuk bertarung melawan Paean semakin mendekatinya dan kemudian tersenyum mengatakan, ya, aku bukan tipe pendendam, tapi biarkan aku melawanmu. Paean yang melihat Izana di hadapannya seketika langsung menerjang Izana dan mengatakan kemenangan untuk pemimpin. Namun Izana yang melihat Paean maju tanpa basa-basi langsung menendang wajahnya. Paean yang ditendang dengan begitu sangat keras kemudian terkapar cukup jauh. Semua anggota Toman yang mendengar tendangan keras itu seketika berhenti dan melihat keadaan Paean yang ternyata terlihat Paean yang langsung tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihat Paean dikalahkan dengan mudah oleh Izana seketika tercengang dan menghentikan pertarungan mereka. Sedangkan Takemichi yang sangat terkejut melihat kekuatan Izana kemudian menyadari jika Izana berada di level yang berbeda. Izana benar-benar adalah seorang monster. Kemudian berpindah menceritakan masa lalu Izana di saat dirinya di penjara. Terlihat Izana yang saat itu menguasai penjara remaja dengan cara menghabisi seluruh tahanan, termasuk generasi S62. Bahkan yang lebih mengerikan, Izana juga menghabisi para polisi yang mencoba menghentikan kebrutalannya. Salah satu polisi yang tengah dipukuli oleh Izana memohon supaya Izana berhenti. Namun Izana yang sangat kejam sama sekali tidak mau berhenti dan malah semakin menghajar polisi itu dengan brutal. Muto yang menyadari tidak ada orang yang bisa mengalahkan Izana kemudian mengatakan, hanya kau yang bisa mengontrol kita, Izana. Izana yang mendengar itu kemudian menanggapi mengatakan jika suatu hari nanti dirinya akan mengumpulkan mereka semua. Jadi sebelum hari itu mereka harus menjadi semakin lebih ganas. Lalu setelah diperlihatkan sedikit masa lalu Izana, adegan kembali berpindah ke medan pertempuran di mana dirinya yang sambil menghampiri para generasi S62 kemudian tersenyum dan mengatakan waktunya generasi yang ganas untuk bergerak. Sementara di tempat Takemichi terlihat dirinya yang terus berlari ke tempat Kisaki. Namun di tengah perjalanannya dirinya dihadang oleh Mochi. Mochi yang mengetahui Takemichi adalah pemimpin Toman di pertempuran ini langsung tersenyum mengatakan jika dirinya yang akan melawan Takemichi. Namun tepat setelah itu tiba-tiba terlihat Shifuyu yang berlari ke arah mereka dan langsung menendang kepala Mochi dengan sangat keras. Shifuyu yang begitu sangat dendam kepada Mochi kemudian menantangnya mengatakan, berdirilah gorila payah.
akulah yang akan menjadi lawanmu. Wochi yang mendengar itu langsung terlihat tersenyum menandakan dirinya setuju berduel dengan Shifuyu. Sedangkan di tempat Hakai dan Engri yang masih terus melawan anggota Tenjiku, terlihat mereka yang dihampiri oleh Haitani bersaudara. Lalu seakan mengompori mereka, Haitani bersaudara dengan santainya mengatakan, "Kaptenmu apa kabar? Aku tahu betapa sulitnya memiliki saudara yang namanya sudah buruk." Hakai dan Engri yang mendengar itu tentu menjadi sangat marah, menandakan mereka akan melawan Haitani bersaudara. Sedangkan di tempat Takemichi terlihat dirinya yang dihampiri oleh Kakucho. Kakucho yang terus menatap teman masa kecilnya kemudian mengatakan, "Takemichi, kau melawanku sekarang." Lalu di tempat Inui yang terus membantai anggota Tenjiku, terlihat dirinya yang juga dihampiri oleh Muto dan Sanzu. Inui yang juga sangat dendam kepada Muto langsung menegaskan, "Kau adalah orang yang ingin sekali aku lihat, mantan kapten divisi kelima. Aku akan membantumu dan membawa kembali Kokonoi." Namun Muto yang mendengar itu langsung mengatakan jika bukan dirinya yang akan melawan Inui. Dan tiba-tiba terlihat Kokonoi langsung memukul wajah Inui. Inui yang melihat orang yang memukulnya adalah Kokonoi tentu menjadi sangat terkejut. Apakah sekarang dirinya akan melawan Kokonoi? Sedangkan Kakucho yang sambil melihat anggota Tenjiku dan Toman tengah bertarung kemudian mengatakan jika sebelumnya dirinya ingin menghentikan pertarungan mereka tanpa harus bertarung satu sama lain. Tapi kenapa Takemichi malah datang? Karena jika saja Takemichi tidak membawa anggota Toman, mungkin pertarungan ini bisa dihindari. Takemichi yang mendengar itu langsung menyuruh Kakucho untuk tidak mengatakan omong kosong. Karena bukankah sebelumnya Kakucho sudah tahu jika Kisaki berniat membunuh Emma? Tapi kenapa Kakucho malah membiarkan itu terjadi? Apakah ini yang dinamakan ingin mencegah konflik di antara mereka? Kakucho yang mendengar perkataan Takemichi langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedangkan Takemichi yang terus menatap Kakucho kembali menegaskan jika malam ini dirinya akan menendang bokong Izana. Dan dirinya juga akan membawa kembali Kokonoi lalu menyelesaikan urusannya dengan Kisaki Teta. Dan juga menghancurkan Tenjiku malam ini. Kakucho yang menyadari Takemichi sangat serius kemudian mengatakan jika Takemichi memang punya nyali yang sangat besar. Tapi Takemichi tidak akan bisa membawa kembali Kokonoi karena Kokonoi bergabung dengan Tenjiku atas kemauannya sendiri. Sementara di tempat Inui dan Kokonoi terlihat Inui yang masih terus membujuk Kokonoi mengatakan, "Kau kemasukan apa Kokonoi? Sudah cukup. Kau tidak perlu lagi berpura-pura berada di pihak Tenjiku. Aku datang untuk membawamu pulang." Namun Kokonoi yang mendengar itu langsung mengatakan jika Toman tidak bisa menghasilkan uang. Lalu sambil mengulurkan tangannya, Kokonoi kemudian mengajak Inui untuk bergabung dengan Tenjiku. Bahkan dirinya sudah menyiapkan posisi untuk Inui. Inui yang mendengar perkataan sahabatnya terlihat kebingungan mengatakan apa maksud Kokonoi dengan uang. Kokonoi yang masih terus membujuk Inui kembali mengatakan, "Dewasalah Inui, sudah jelas Toman akan kalah dalam pertarungan ini. Serahkan saja padaku. Aku pastikan kau tidak akan diapa-apakan." Namun Inui yang tidak memandang uang ataupun kekuasaan langsung menyuruh Kokonoi melepaskan tangannya dan kemudian menatap Kokonoi dengan serius mengatakan, "Aku sudah menyerahkan hidupku kepada Hanagaki. Kami tidak ada niat untuk bergabung dengan Tenjiku." Kokonoi yang mendengar Inui menyerahkan hidupnya kepada Takemichi tentu menjadi sangat terkejut. Tapi karena dirinya ingin juga bersama dengan Inui, Kokonoi kembali membujuk Inui. Namun Inui yang benar-benar sangat setia kepada Takemichi kembali dengan tegas menolak ajakan Kokonoi. Lalu dengan wajah yang mulai nampak sedih, Inui kembali mengatakan, "Kau tidak perlu uang lagi kan? Sampai kapan kau terus terobsesi pada Akane?" Kokonoi yang mendengar Inui menyinggung soal Akane seketika menjadi sangat marah dan langsung mencekik Inui. Inui yang dicekik dengan begitu sangat keras tentu merasa sangat kesakitan. Namun Kokonoi yang terlihat begitu sangat marah sama sekali tidak mau berhenti dan bahkan semakin mengangkat Inui dan mengatakan, "Kau yang terobsesi membangun kembali Black Dragon. Tapi kau hanya membuat Black Dragon semakin membusuk." Inui yang mendengar Kokonoi menjelek-jelekan Black Dragon seketika juga berubah menjadi sangat marah dan langsung bisa melepaskan tangan Kokonoi dari lehernya. Kokonoi yang melihat tenaga Inui semakin kuat terlihat begitu sangat terkejut. Sedangkan Inui yang terus mencengkram tangannya kembali mengatakan, "Aku tahu kalau aku merusak Black Dragon, tapi kau juga harus menerima ini. Aku bukan Akane. Aku Seisu." Kokonoi yang lagi-lagi mendengar Inui menyebut nama Akane langsung menyuruh Inui untuk berhenti dan kemudian menendang perut Inui. Lalu dengan tatapan yang begitu sangat kesal, Kokonoi kemudian mengatakan, "Aku hidup untuk uang sekarang." Lalu di sini adegan kemudian berpindah menceritakan masa lalu Kokonoi dan Inui. Terlihat saat itu Kokonoi bersama dengan Inui tengah berada di sebuah perpustakaan.
Inui yang saat itu sangat lelah kemudian tertidur cukup lelap. Kokonoi memperhatikan Inui yang sedang tertidur. Kokonoi kemudian langsung menangis menyebut nama Akane, dan ternyata Inui sangat mirip dengan kakaknya yaitu Akane, yang tidak lain adalah wanita yang sangat dicintai Kokonoi. Tapi karena sebuah insiden, Akane sekarang sudah mati. Sekarang aku akan ceritakan bagaimana kematian Akane. Terlihat saat itu Kokonoi dan Inui yang masih kelas 4 SD. Mereka yang akan pulang sekolah kemudian bertemu dengan kakak Inui yang bernama Akane, yang umurnya 5 tahun lebih tua daripada mereka. Akane yang melihat mereka sudah pulang sekolah kemudian mengajak mereka mengunjungi perpustakaan. Kokonoi yang sangat menyukai Akane langsung menyetujui ajakan Akane, sedangkan Inui yang sangat malas untuk pergi ke perpustakaan langsung memilih pulang saja. Dan setelah cukup lama membaca buku dengan Akane, terlihat Akane yang mulai tertidur. Inui yang memperhatikan wajah Akane yang tertidur kemudian menyadari jika wajah Akane sangat mirip dengan Inui. Lalu karena terus memperhatikan Akane yang tengah tertidur, Kokonoi mulai tergoda dengan Akane. Lalu Akane tiba-tiba terbangun. Kokonoi yang melihat Akane ternyata sudah bangun tentu menjadi sangat terkejut. Kokonoi lalu mengatakan jika orang yang disukainya adalah Akane. Akane yang terkejut mendengar itu langsung menanyakan bagaimana mungkin Kokonoi menyukainya padahal dirinya lebih tua 5 tahun darinya. Tapi Kokonoi yang sama sekali tidak peduli dengan itu kembali menanggapi dan mengatakan jika itu tidak penting, karena di saat mereka dewasa nanti umur mereka tidak akan jadi masalah. Lalu singkat cerita, setelah menghabiskan waktu di perpustakaan, Kokonoi kemudian mengantarkan Akane untuk pulang. Kokonoi yang saat itu begitu mencintai Akane tanpa pikir panjang kembali mengungkapkan perasaannya dan meminta Akane menikah dengannya saat dewasa. Akane yang awalnya menganggap perasaan Kokonoi hanya cinta monyet hanya menanggapi dengan bercanda. Namun Kokonoi yang benar-benar sangat serius kepada Akane kembali dengan tegas mengatakan jika dirinya akan terus melindungi Akane sepanjang hidupnya. Akane yang menyadari ternyata Kokonoi sangat serius kemudian menanggapi mengatakan apakah Kokonoi berjanji akan terus melindunginya. Kokonoi yang ditanyai hal itu langsung menjawab jika dirinya berjanji. Lalu melihat keseriusan Kokonoi, Akane kemudian tersenyum mengatakan ya sudah, akan kutunggu sampai kita dewasa nanti. Kokonoi yang mendengar jawaban Akane seketika membuatnya tersipu malu. Lalu setelah mengantarkan Akane, Kokonoi kemudian beranjak untuk pulang. Dia yang masih tidak menyangka dengan jawaban Akane kemudian terkejut melihat sebuah asap dari rumah Akane. Dia yang begitu sangat khawatir melihat asap itu langsung berlari kembali ke rumah Akane. Namun di saat dirinya sudah ada di depan rumah Akane, dirinya terkejut melihat rumah Akane yang sudah terbakar. Lalu Kokonoi yang sangat khawatir dengan keselamatan Akane tanpa pikir panjang langsung menerobos ke dalam rumah. Dia yang saat itu terus mencari Akane di dalam kobaran api kemudian melihat seseorang yang diyakininya adalah Akane dan langsung segera membawanya keluar. Para warga yang hanya bisa menonton tanpa berbuat apa-apa tentu menjadi sangat terkejut melihat Kokonoi yang berhasil menyelamatkan seseorang. Sedangkan Kokonoi yang sangat yakin dirinya berhasil menyelamatkan Akane seketika menjadi sangat terkejut ketika mendengar orang itu mengatakan dirinya bukan Akane melainkan Seisu Inui. Lalu singkat cerita, setelah apinya berhasil dipadamkan, terlihat Akane yang berhasil ditemukan, tapi dalam keadaan yang begitu mengenaskan, sehingga dirinya harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan Inui yang berhasil diselamatkan Kokonoi hanya mendapatkan luka bakar di wajahnya. Lalu karena luka Akane sangat parah, dirinya harus segera dioperasi. Namun masalahnya mereka harus membayar biaya yang sangat mahal. Kokonoi yang saat itu sudah berjanji akan melindungi Akane langsung bertekad mengatakan jika dirinya akan mencari biaya untuk perawatan Akane, bahkan jika itu membunuhnya. Lalu setelah hari itu, Kokonoi mulai membaca banyak buku untuk belajar mencari uang, tapi karena dia menyadari dirinya tidak mungkin menghasilkan banyak uang dengan umurnya yang masih kecil, jadi Kokonoi meneliti kejahatan apa yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan banyak uang. Dan setelah memikirkan hal itu cukup lama, akhirnya Kokonoi menemukan caranya, yaitu dengan cara mengumpulkan para berandalan dan menyuruh mereka mencuri dan melakukan pemerasan. Dan karena Kokonoi yang menjadi otak mereka melakukan kejahatan, kelompok mereka semakin menjadi lebih besar. Namun karena uang yang dihasilkan mereka masih tidak cukup, jadi Kokonoi melakukan kejahatan yang jauh lebih besar. Dan karena kepintarannya, Kokonoi berhasil membuat koneksi dengan orang-orang kaya. Lalu setelah melakukan banyak kejahatan, akhirnya Kokonoi berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun tepat setelah dirinya mengumpulkan banyak uang, dirinya tiba-tiba ditelepon oleh Inui dan memberitahunya jika Akane sudah meninggal. Kokonoi yang saat itu merasa dirinya masih punya harapan, seketika perasaannya langsung hancur mendengar kabar itu. Dia yang kemudian langsung pergi ke rumah sakit hanya bisa menangis melihat mayat Akane di hadapannya. Kokonoi yang saat itu kehilangan orang yang dicintainya untuk selamanya terlihat begitu sangat terpukul dan mengatakan, "Maafkan aku, Akane. Coba kalau aku punya banyak uang."
Lalu setelah melihat masa lalu Kokonoi dan Akane, adegan kembali berpindah ke medan pertempuran. Inui yang saat itu ingin menyadarkan Kokonoi langsung memukulnya dan mengatakan, "Bangun Kokonoi, Akane sudah tiada." Kokonoi yang tidak ingin mendengar hal itu dari Inui langsung menendang dan memukulnya terus-menerus. Dia mengatakan, "Diam, jangan tatap aku seperti itu. Aku melakukan apa yang perlu dilakukan." Dan setelah rumor tentang diriku menyebar, mereka mulai mendatangiku. Izana Kurokawa bahkan Taiju Shiba, mereka mendatangiku hanya karena satu alasan, yaitu karena uang. Dan bukankah kau juga sama, Inui? Kau sepenuhnya menggunakanku kembali membangun Black Dragon. Namun Inui yang terus diajar tiba-tiba mulai menangis dan mengatakan Akane sudah mati. Kokonoi yang lagi-lagi mendengar hal itu kembali dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak perlu perasaan yang bodoh. Dirinya diperlukan hanya untuk mencari uang dan itu sudah cukup baginya. Inui yang masih terus berniat menyadarkan sahabatnya kembali berniat mengatakan Akane sudah mati. Namun belum sempat dirinya menyelesaikan perkataannya, Kokonoi tiba-tiba mengatakan, "Akane, kalau kau melihatku yang sekarang, apa kau akan memarahiku?" Kokonoi yang melihat Inui sangat mirip dengan Akane kembali terlihat sedih dan mengatakan Akane sudah mati. "Bahkan aku tahu itu, tapi aku tidak bisa kembali sekarang. Aku memutuskan menyerahkan hidupku kepada Tenjiku. Jadi kau adalah musuhku." Muto lalu maju dan mengatakan, "Sudah cukup, minggir Kokonoi. Sekarang kau dan aku, Inui."